Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadl Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi kiram. Wal suhada wassalihin wal auliya musannifin. Bersama tu fasil muhaddisin ma'antu Sufyan wa ila hadrati Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi Al-Safi Al-Asy'ari Al-Makki, jami' masyayikhina wa asrina wa liman asana ilaina wa li abaina wa mahadina wa tuqaddimina min hadal mahad syai'ul lailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Ya na'budu ya nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, ya, hadis dari riwayat Abdullah qala, beliau berkata, ataitu Rasulullah, ya, saya mendatangi Rasulullah wa huwa yusalli. Satahtaju ila fathi qufl iPhone awalan. Beliau posisinya dalam keadaan sholat, ya. Wali jauhi azizun, dan di dalam dadanya. Jauh itu maksudnya ya maknanya di dadanya, ya. Azizun itu ada suara mendesih, ya, ada suara desih nafas, ya. Ka'azizil mirjal, seperti desahnya ketel yang panas, gemelutuk gitu. Minal buka, akibat dari buka, yaitu sedih. Ya, nah dari sini hadis ini memperkuat terkait keutamaan bersedih, ya, terutama dalam keadaan sholat, ya, karena itu padahal Nabi loh, ya, apalagi kita, ya, ya. Jadi ini tiada lain, sedih ini kan bisa mendorong seseorang untuk menjadi baik, ya, bisa jadi karena dia merasa kurang sempurna dalam melaksanakan perintahnya Allah, ya, bisa jadi dengan adanya sedih itu merasa bahagia, ya, pokoknya buka ini perlu, ya, untuk tadi itu menjadi orang baik. Salah satu cara menjadi orang baik, dan ini karena dilakukan oleh Rasulullah, ya, otomatis kita kan juga kalau bisa mencontohnya, ya, yaitu dengan ketika sholat juga posisi buka tadi itu. Dan perlu difahami, apa yang dilakukan oleh Nabi ini juga dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Salah satunya juga Nabi Ibrahim. Kita sudah paham, Nabi Ibrahim itu kalau sholat itu suara gemetarnya itu, suara dredegnya itu sampai kedengaran dalam perjalanan 1 mil. 1 mil itu 1,67 km, ya. Ya, itu kemudian Nabi kita juga begitu itu, ya, kalau bisa, ya, kalau bisa nyuntuh Nabi kita ini. Pun yang terpenting dari hadis ini juga buka itu lah, ya, yang sehingga yaitu bersedih, sehingga ini hadis ini dimasukkan dalam babu fadlil buka. Pun berikutnya hadis dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, ya, Rasulullah bersabda li Ubay bin Ka'ab, ya, kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, innallaha, sesungguhnya Allah taala azza wa jalla, amaroni, yaitu merintahkan kepada saya, an aqra alaika, untuk membaca kepada engkau, yaitu berupa ayat lam yakunil ladzina kafaru, ya. Nah, terkait hal ini kita harus paham, Ubay bin Ka'ab itu adalah masuk Sayyidul Qurra, itu
orang yang sangat pintar dalam sisi cara baca Quran. Ya. Nah, dari sini boleh bisa kita ambil sebuah dalil bolehnya mengambil semacam ilmu dari orang yang bisa jadi dia di bawah kita kedudukannya, tetapi dia memang ahli. Kayak ini nih, posisi Nabi sama Ubay bin Ka'ab ya jelas kalau posisi dari sisi kedekatan dengan Allah itu lebih dekat Rasulullah pastinya, ya. Tetapi kita harus paham Ubay bin Ka'ab itu Sayyidul Qurra, dia pintar dalam ngaji Qur'annya. Nah, dari sini Nabi membacakan ayat seakan-akan kalau bahasa kasarannya Nabi itu berguru terkait baca Al-Qur'annya. Nah, gitu itu tidak apa-apa menunjukkan tidak masalah. Ada orang yang di bawah kita kedudukannya, tetapi kemudian dia mempunyai keahlian dalam bidang tertentu. Dan ini juga banyak dilakukan oleh para sahabat. Dan ini juga sekaligus menunjukkan betapa patuhnya Nabi karena diperintahkan amaroni an akroa, Nabi juga melaksanakan itu. Perintah Nabi kan diperintah oleh Allah untuk membacakan pada Ubay bin Ka'ab, dan Nabi kemudian melaksanakannya. Jadi dari hadis ini banyak yang bisa kita ambil. Salah satunya tadi itu, betapa Nabi itu mengerjakan perintah apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, dari sini kita sekali lagi boleh mengambil ilmu dari orang yang bisa jadi di bawah kita kedudukannya, tetapi memang dia itu punya kapabilitas terkait ilmu. Kalau terkait Ubay bin Ka'ab ini adalah memang dia Sayyidul Qurra, dia terkenal, dia termasuk sahabat Ansor yang sangat pintar dalam ilmu qiraah dalam Al-Qur'an Pun wasammani, kemudian siapa ini Ubay bin Ka'ab berkata, sammani, Allah nyebutkan saya. Qala Nabi kemudian berkata, na'am, ya. Abaka Ubay, yang akhirnya menyebabkan Ubay itu kemudian dia itu menangis. Nah, di sini kita bisa lihat dengan Ubay ini menangis ini kita ngerti Ubay menangis ini kan bisa karena gembira karena disebut oleh Allah juga bisa karena dia merasa takut kepada Allah yaitu terhadap kesembronoannya dalam mensyukuri nikmat Allah ini, yaitu berupa apa disebut oleh Allah itu yang akhirnya menyebabkan kemudian beliau itu kemudian menangis sehingga dari sini bisa kita ambil kesimpulan juga bahwa ketika ada sebuah kenikmatan ataupun ada sebuah yang menyebabkan kita senang, maka dianjurkan kita ini kemudian untuk bersedih. Kenapa? Karena tadi itu bisa jadi bisa jadi bahwa kesenangan yang kebungahan yang diberikan oleh Allah tadi itu membuat seseorang itu kurang mampu untuk mensyukuri nikmat tadi itu, atau dia memiliki sifat sembrono padahal itu merupakan kenikmatan yang besar yang akhirnya kemudian dia menangis.
Kenapa kok ini dianjurkan begitu? Karena ketika Ubay nangis, Nabi juga tidak berkomentar, tidak melarang. Kita paham ketika ada sebuah pekerjaan kemudian Nabi diam, itu kan berarti takrir. Takrir itu artinya kan hadis Nabi itu kan tidak selalu qauliyah, tidak selalu fi'liyah, tetapi juga bisa takririyah. Jadi apa yang dilakukan oleh Ubay kemudian Nabi diam, itu berarti kan Nabi menyetujui. Makanya dari fabaka Ubay kemudian Nabi diam, tidak memberikan komentar, itu menunjukkan apa yang dilakukan Ubay itu benar, bagus. Yaitu seyogyanya ketika kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan, itu kita adalah ya buka tadi itu bersedih, karena khawatir bahwa nanti kita ini sembrono dalam mensyukuri kenikmatan Allah tadi itu. Mana ya. Pun wa fi riwayatin fajala Abu Ubay fajala Ubay yabki, dan dalam suatu lapas riwayat yang lain fajala Ubay menjadi yabki, yaitu dia menangis. Ya, yang jelas baka sama yabki itu kalau dilihat dari sisi tata bahasa Arab tuh lebih bagus yabki. Yabki itu kan fi'il mudhari'. Ya. Kan kita paham fi'il mudhari' itu menghendaki adanya tajaddud wal hudus, artinya menghendaki adanya keberulangan dan selalu terjadi. Artinya apa yang dilakukan Ubay ini adalah kebiasaan, ya, yang biasa beliau lakukan. Ya, sehingga redaksinya itu dengan menggunakan fi'il mudhari'. Sehingga dari redaksi fi'il mudhari' ini juga bisa kita ambil kesimpulan bahwa buka itu jangan kemudian hanya dijadikan sebuah kejadian yang hanya sekali terjadi dalam hidup kita. Ya, ketika mendapatkan kenikmatan ataupun satu hal yang menyenangkan, tetapi itu harapannya tajaddud wal hudus, itu bisa berulang-ulang terjadi dalam diri kita. Ya, karena dengan redaksinya pakai redaksi fi'il mudhari' tadi itu. Pun wa anhu, dan hadis dari sahabat Anas berkata, qala Abu Bakar li Umar, Sayyidina Abu Bakar berkata pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ba'da wafati Rasulillah, setelah wafatnya Rasulullah, intalik bina ila Ummi Aiman. Ya, ayo budalan kita ke Ummi Aiman radhiyallahu anhu, nazuruha, kita berziarah kepadanya, kama kana Rasulullah ya zuruha, seperti Rasulullah juga berziarah kepada Ummu Aiman. Nah, dari sini kita bisa ngambil kesimpulan, ya, anjuran untuk mengikuti Nabi kita dalam perbuatan-perbuatannya. Ya, selagi pastinya tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Karena nggak ada dalil yang mengkhususkan. Kayak Nabi pernah puasa wisol. Puasa wisol itu puasa yang terus menerus. Jadi kalau maghrib itu kan buko, Nabi gak bukonya besoknya. Jadi Nabi puasanya 2 hari non-stop. Itu kan ada dalil yang mengkhususkan itu. Karena kenapa? Ada sahabat yang nyuntuh, oleh Nabi gak diperbolehkan. Selagi tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa itu perbuatan itu adalah khusus bagi Nabi, maka kita harus mengikuti apa yang telah diperbuat Nabi. Dan termasuk ini, yaitu Nabi punya ada kebiasaan berziarah ke Ummu Aiman, kemudian Abu Bakar mengajak Sayyidina Umar untuk ziarah juga kepada Ummu Aiman. Itu yang harus diingat. Jadi anjuran untuk mengikuti apa yang diperbuat oleh Nabi.
Bukan ini saja. Ini hanya salah satu contoh, salah satu contoh. Contoh yang lain banyak. Nabi kalau masuk masjid dengan kaki kanan dulu, kalau masuk jeding kaki kiri dulu. Ya ini kita mengikuti, karena memang tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa perbuatan itu hanya khusus pada Nabi. Nabi kalau makan baca bismillah dulu, berarti kita juga harus baca, dianjurkan untuk baca bismillah. Karena sekali lagi ini dari hadis ini, Sayyidina Nabi kan punya kebiasaan ziarah kepada Ummu Aiman. Kemudian itu dicontoh oleh Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Itu menunjukkan apa ya tadi itu? Menunjukkan bahwa ada isyarah bahwa kita ini dianjurkan untuk mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Nabi. Tapi dengan catatan selagi tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa perbuatan itu khusus bagi Nabi. Termasuk Nabi istrinya lebih dari 4, itu kekhususan itu, karena sahabat-sahabat Nabi lain nggak boleh. Nah begitu. Kemudian dari ziarahnya Nabi kepada Ummu Aiman yang kemudian dicontoh oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kita harus ngerti siapa sih Ummu Aiman ini. Ummu Aiman itu orang soleh, perempuan yang solehah. Artinya dari sini kita bisa paham, kita ini dianjurkan untuk ziarah kepada orang yang soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ummu Aiman itu perempuan, tapi sudah tua dia, bukan kenyis-kenyis ya, sudah tua. Ya, jadi ini bisa kita tarik begitu, kita tarik kesimpulan bahwa disunnahkan kita tuh berziarah kepada orang-orang soleh. Pun falamma intahaina ilaiha, ketika kita sudah nyampe kepada Ummu Aiman, bakat, kemudian Ummu Aiman ini malah menangis ya. Faqala laha, kemudian Sayyidina Abu Bakar bersama Sayyidina Umar berkata kepada Ummu Aiman, ma yubkiki, apa yang menyebabkan kamu bersedih? Amma ta'lamina, tidakkah engkau tahu bahwa annama indallah, apa yang ada di sisi Allah, khairun, itu lebih bagus, li Rasulillah, bagi Rasulillah. Ya. Nah, qalat, kemudian Ummu Aiman berkata, inilah abki, saya tuh nggak menangis, anila a'lamu, sesungguhnya saya itu nggak ngerti annama indallah khairun, bahwa apa yang di sisi Allah itu khairun, lebih bagus li Rasulillah, bagi Rasulillah. Bukan itu ya, walakinni abki annal wahya qad intaqa minas sama, tetapi yang menyebabkan saya menangis itu adalah karena wahyu telah terputus dari langit. Nah, sebelum melangkah ke situ ya, di sini ketika Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Ummu Aiman, amma ta'lamina annama indallah ta'ala khairun li Rasulillah, ya, sampean nggak ngerti tak apa yang ada di sisi Allah itu lebih bagus bagi Rasulullah. Lah kita lihat jawaban Ummu Aiman itu, ma'ab inilah abki anni la a'lamu annama indallah khairun li Rasulillah. Beliau kan mengulang lagi itu, mengulang apa yang yang dibuat pertanyaan oleh Sayyidina Abu Bakar dengan lengkap. Bukannya saya tidak tahu ma indallah khairun li Rasulillah, ya. Itu hampir sama dengan pertanyaan Sayyidina Abu Bakar kan itu. Padahal kita paham seharusnya itu boleh diganti dengan isim domir kan. Kan pertanyaannya kan hampir sama. Sampai lihat pertanyaan Sayyidina Abu Bakar itu, amma ta'lamina annama indallahi ta'ala khairun li Rasulillah. Jawabannya siapa ini? Ummu Aiman, la inilah abki inilah alam anamin indillah khairun li Rasulillah. Padahal itu li Rasulillah kan bisa dengan pakai isim domir seharusnya. Bukannya gak ngerti, nah, kan gitu sudah cukup kan? Tetapi itu dijawab dengan lengkap. Nah itu menunjukkan apa? Ada isyarah, memang
Seyogyanya itu bagi orang yang beradab itu banyak menyebut apa? Orang yang dicintai. Dalam arti di sini kita bisa paham betapa Ummu Aiman itu mencintai Rasulullah. Dan salah satu bentuk mencintainya dengan banyak menyebut namanya. Ya, kenapa? Karena tadi itu Rasulullah itu disebut dengan tidak menggunakan isim dhamir, menyebutkan dengan apa namanya itu disebutkan persis. Sekalipun sebenarnya dia boleh menggantinya dengan isim dhamir. Kan begitu. Nah, inilah yang perlu kita contoh dari pribadi Ummu Aiman tadi itu. Kecintaan beliau kepada Rasulullah sehingga kita bisa lihat dari redaksi yang beliau jawab, yaitu dia banyak menyebutkan siapa ya orang yang beliau cintai, yaitu Rasulullah. Kita juga begitu deh. Kalau kita sebagai bentuk cintanya kita pada Rasulullah, ya harus sering menyebut Rasulullah. Salah satunya adalah dengan bersolawat kepadanya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Ummu Aiman ini. Pun walakinni abki annal wahya qad intau minas sama, tetapi saya ini menangis karena wahyu ini telah terputus dari langit. Ya, karena kita paham kalau sudah terputus itu kan apa namanya, Rek? Kita paham wahyu itu kan bisa menjadi rahmat, ya. Makanya sebenarnya hadis ikhtilafu ummati rahmat itu, ya kalau itu enggak melihat asbabul wurudnya itu bisa menjadi keliru loh. Ya, kan memang ada itu sebuah hadis ikhtilafu ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di kalangan umatku itu adalah rahmat. Itu sajanya punya asbabul wurud. Kalau ini enggak diketahui bahaya mengartikan hadis itu. Seakan-akan hadis itu kalau kita tidak mengerti asbabul wurudnya, bahwa perbedaan di antara umatku itu menjadi rahmat. Padahal Nabi kan sering mendorong adanya persatuan. Ya. Nah, itu yang harus difaham. Ikhtilafu ummati rahmatun itu bukan itu maksudnya. Maksudnya begini. Jadi perbedaan ikhtilafu ummati, perbedaan yang terjadi kalangan umatku, rahmatun itu adalah rahmat. Kenapa? Karena setiap ada perbedaan kemudian Allah menurunkan wahyu. Wahyu itulah rahmat, karena menjadi jawaban atas perbedaan di antara umatnya yang akhirnya umatnya bisa bersatu. Gitu deh. Itu yang harus dipaham. Nah, oleh karena itu kalau dikaitkan asbabul wurud dari ikhtilafu ummati rahmatun dengan walakinni abgi annal wahya qading qata aminal sama, itu ada kaitannya. Kaitannya apa? Ya kaitannya karena dengan terputusnya wahyu maka ikhtilafu umat itu kan sudah enggak mendatangkan rahmat. Kenapa? Karena wahyu sudah terputus. Sehingga konflik itu akhirnya ya tidak menemukan jalan keluar secara langsung dari wahyu lah ya. Sekalipun kita paham ya kalau secara nggak langsung ya kembali kepada Quran dan hadis itu lagi. Tetapi maksudnya wahyu yang baru ini kan sudah nggak turun lagi, gitu loh. Ya makanya sekali lagi penyebab menangisnya Ummu Aiman karena wahyu telah berhenti itu ya karena ya tadi itu kalau dikaitkan dengan ikhtilafu rahmati ummatun, ya Pak, ikhtilafu ummati rahmatun itu sudah nggak ada rahmat yang turun, sudah tidak ada wahyu yang turun yang nanti bisa menjadi jawaban langsung atas perbedaan yang terjadi di kalangan umatnya Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, nah, fahayyajadhuma yang akhirnya inilah yang menggerakkan Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar alal buka, yaitu
mereka juga ikut menangis, faja'ala yabkiyani ma'aha, sehingga mereka menjadikan menangis bersama-sama dengan Ummu Aiman. Ya, itu. Ya, sehingga dari sini Ummu Aiman yang menangis, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar juga menangis. Inilah yang akhirnya kemudian menyebabkan hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam babu fadlil buka itu. Bab keutamaan menangis. Karena kita paham siapa sih Sayyidina Abu Bakar? Orang yang paling mulia dari umat Nabi Muhammad, yang paling mulia Sayyidina Abu Bakar. Nomor 2 adalah Sayyidina Umar. Dan dua orang mulia ini ternyata, ya, dengan melihat cerita hadis ini kan sering menangis, terutama hal-hal yang bersangkutan dengan ini. Ketika wahyu telah terputus, gak ada rahmat lagi, beliau menangis. Itu menunjukkan betapa beliau itu biasa. Tapi menangisnya menangis ini loh, ya, bukan menangis karena gak duwe uang, gak punya uang, sangu durung jatang, tidak, ya, tapi karena faktor-faktor yang lebih penting dari situ, seperti ketika dikatakan oleh Ummu Aiman bahwa wahyu itu telah berhenti, gak datang lagi. Ya, itu yang menyebabkan kemudian menangis. Ya, gitu. Pun gitu nggih. Pun sebentar. Ini penting ini. Nah, Ummu Aiman ini juga bisa kita lihat dari hadis ini, mereka ini Ummu Aiman ini bersedih karena kehilangan Rasulullah. Ya. Buktinya dia menangis. Ya. Dari sini ulama menganjurkan buka juga, ya, menganjurkan menangis jikalau kita kehilangan orang-orang yang baik. Kayak kiai, kayak Nabi menangis, Nabi meninggal menangis, atau siapa orang baik menangis, gitu, tidak apa-apa. Dan itu tidak dinyatakan berarti kita tidak mau menerima takdir, tidak. Saya yakin sekelas Abu Bakar itu orang yang menerima takdir. Kita pahamlah bagaimana ceritanya Sayyidina Umar itu. Sayyidina Umar itu ketika Nabi meninggal dunia kan beliau kan mengeluarkan pedangnya. Siapa yang ngomong Nabi Muhammad meninggal, saya penggal lehernya. Saking cintanya kepada Nabi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Umar ngomong gini. Yang ini membuat kemudian Sayyidina Umar itu langsung sadar, siapa yang menyembah Muhammad, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Tetapi siapa yang menyembah Allah, Allah sampai sekarang tidak mati. Nah, itulah yang kemudian akhirnya menyadarkan Sayyidina Umar apa yang telah dilakukannya itu adalah keliru. Kecintaan beliau yang keterlaluan yang mengakibatkan mendewa-dewakan Nabi Muhammad itu menjadi keliru. Akhirnya beliau taruh pedangnya itu. Kemudian dia mengakui bahwa memang Nabi Muhammad pada saat itu meninggal dunia, dan dia tidak menyalahkan siapa saja yang ngomong bahwa Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar. Ya. Saat itu kan berarti beliau itu kan mengucapkan hal yang benar, ya. Tetapi ketika teringat kembali bahwa Nabi meninggal kemudian beliau menangis, itu kan berarti apa? Berarti menunjukkan kepada kita bahwa boleh itu buka itu. Boleh itu kita menangis akibat kehilangan orang-orang baik, termasuk salah satunya Nabi kita, termasuk mungkin orang-orang soleh di sekitar kita. Tidak apa-apa. Dan itu sekali lagi karena ini nangis bareng-bareng, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Ummu Aiman, ya kan nangis bareng-bareng. Dan kita pahamlah kualitas dari orang-orang ini, itu juga menunjukkan bahwa menangis terhadap kehilangan orang-orang yang baik itu tidak serta-merta itu diartikan sebagai orang yang tidak menerima takdir. Karena saya yakin sekelas Sayyidina Abu Bakar, sekelas Sayyidina Umar, itu mereka paham takdir itu. Tapi kenapa kok mereka menangis? Nah, itu menunjukkan kebolehan ketika kita kehilangan orang-orang yang baik, kemudian kita bersedih tadi itu.
Dan sekali lagi itu tidak dianggap sebagai orang yang tidak mau menerima takdir. Ya, itu kita bisa ambil dari apa yang faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Gitu ya. Pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.